Kitab Anti Bodoh dan Krisis Cara Berpikir di Indonesia hari ini. Indonesia hari ini sangat ramai oleh pendapat, tetapi semakin jarang oleh pemikiran yang jernih. Sebelum kita menyelami isi buku Kitab Anti Bodoh, penting mengetahui siapa penulisnya dan dari mana buku ini berasal. Buku ini ditulis oleh Bo Bennett, PhD, seorang penulis yang dikenal dengan karya-karyanya tentang cara berpikir rasional dan menghindari kesalahan logika. Di dalamnya, Bennett tidak memakai istilah teknis yang sulit, tetapi memilih pendekatan yang mudah diikuti oleh pembaca umum yang ingin memperbaiki cara berpikirnya. Buku ini diterbitkan pertama kali dalam terjemahan bahasa Indonesia pada tahun 2015 oleh PT Serambi Ilmu Semesta, dengan jumlah sekitar 380 halaman. Edisi ini kemudian banyak dibaca sebagai buku populer tentang logika sehari-hari dan sesat pikir yang lazim kita jumpai. Dalam kata-kata penerbit, karya ini dirancang untuk membantu pembaca menyingkap kekeliruan fikir yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya. Suatu tujuan yang menjadi benang merah sepanjang buku ini. Dengan konteks ini, kita bisa membaca buku bukan sebagai teks akademis berat, tetapi sebagai panduan berpikir yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, yang relevansinya terasa kuat, terutama di tengah banjir opini dan informasi saat ini. Buku Kitab Anti Bodoh sejak awal menegaskan bahwa masalah utama manusia modern bukan kurang informasi, melainkan cara berpikir yang ceroboh. Penulis menulis, kebodohan bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau berpikir dengan benar. Kalimat ini seperti membuka pintu utama buku ini, bahwa yang sedang kita hadapi adalah krisis nalar, bukan krisis kecerdasan. Bagian 1, kebodohan bukan lawan dari kepintaran. Buku ini berulang kali menolak anggapan bahwa pendidikan otomatis menghasilkan pemikiran yang baik. Penulis menyebut, orang terpelajar pun bisa terjebak dalam kesalahan berpikir yang sama. Dalam logika informal, ini masuk akal. Pengetahuan tidak menjamin penalaran. Di Indonesia, kita sering melihat orang dengan gelar tinggi, tetapi argumennya rapuh karena emosi dan kepentingan. Buku ini seakan mengingatkan, kepintaran tanpa kehati-hatian justru berbahaya. Bagian 2. Cacat logika sebagai pola sosial. Ketika membahas cacat logika, buku ini sangat dekat dengan realitas sehari-hari. Penulis menyatakan, kesalahan berpikir sering tampak meyakinkan, justru karena ia mengikuti kebiasaan umum. Inilah mengapa logical fallacies begitu sulit dikenali, karena ia bukan kesalahan aneh, melainkan kesalahan yang terlalu akrab. Di ruang publik Indonesia, menyerang orang lebih mudah daripada menguji argumen. Dan buku ini secara konsisten membongkar kebiasaan itu. Bagian 3, bias kognitif dan pembenaran diri. Walau tidak menyebut istilah psikologi secara eksplisit, buku ini sangat kuat dalam menggambarkan bias kognitif. Penulis menulis, manusia cenderung mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ini sejalan dengan teori confirmation bias. Kita lebih nyaman merasa benar daripada bersusah payah memeriksa ulang keyakinan sendiri. Dalam konteks Indonesia yang emosional dan terpolarisasi, bias ini menjadi bahan bakar utama konflik opini. Bagian 4, berpikir cepat versus berpikir benar. Buku ini berkali-kali menyinggung bahaya kesimpulan cepat. Penulis menegaskan, berpikir benar menuntut waktu dan kesabaran. Dalam teori Kahneman, ini adalah perlawanan terhadap dominasi sistem 1, cara berpikir cepat dan intuitif. Masalahnya, masyarakat hari ini justru menghargai kecepatan, bukan ketepatan. Buku ini mengajak pembaca untuk memperlambat pikiran di dunia yang menuntut reaksi instan. Bagian 5, opini, identitas, dan mayoritas. Salah satu kritik sosial terkuat dalam buku ini adalah soal mayoritas. Penulis menyebut dengan tegas, banyaknya orang yang percaya
tidak membuat sesuatu menjadi benar. Kalimat ini penting dalam konteks Indonesia, di mana opini sering disamakan dengan identitas kelompok. Buku ini mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah pendukung, melainkan oleh kekuatan alasan. Bagian 6, berpikir benar sebagai kewajiban moral. Lapisan terdalam buku ini bersifat etis. Penulis menulis, kesalahan berpikir selalu membawa akibat. Ini sejalan dengan konsep epistemic responsibility, bahwa apa yang kita yakini dan sebarkan berdampak pada orang lain. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kesalahan berpikir bisa memicu prasangka, polarisasi, bahkan kekerasan simbolik. Berpikir benar bukan lagi pilihan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial. Bagian 7. Kekuatan dan batasan buku. Buku ini tidak menawarkan sistem logika akademis yang rumit. Ia bahkan terkesan berulang. Namun penulis menyadari itu dan menulis. Tujuan buku ini bukan membuat pembaca pintar, tetapi lebih waspada. Dan justru disitulah kekuatannya. Buku ini adalah alarm, bukan ensiklopedia. Penutup. Krisis terbesar adalah krisis nalar. Di tengah kebisingan opini, Kitab Anti Bodoh mengajukan satu tuntutan sederhana namun berat. Berpikirlah benar meski tidak nyaman. Mungkin kita tidak kekurangan orang pintar. Yang kita kurang adalah keberanian untuk berpikir jujur. Dan perubahan apapun selalu dimulai dari sana.